Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Ilmiah pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu inti atom dan radioaktivitas. Nah, pada pembahasan ini kita akan menjadi beberapa segmen. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang struktur atom terlebih dulu. Nah, pada struktur atom ini adalah materi yang sama ya, yang sama dengan materi kimia. Nah, pada materi struktur atom ini kita hanya mengulang kembali materi yang sudah kalian pelajari di mapel kimia ya. Nah, pada struktur atom kita akan belajar tentang beberapa teori atom. Yang pertama adalah teori atom dari John Dalton. Nah, teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton ini merupakan dasar dari struktur atom yang nanti akan kita pelajari. Nah, apa teori dari John Dalton? Yang pertama adalah atom adalah bagian terkecil dari suatu benda atau suatu zat. Nah, biasanya di sini kalau bahasa Arab kita pakai zarah. Nah, itu adalah atom ya. Kemudian yang kedua, atom dari suatu unsur tidak akan berubah menjadi atom unsur lain karena memiliki susunan sendiri-sendiri ya. Jadi atom air, atom dari hidrogen tidak akan berubah menjadi atom helium atau atom yang lainnya. Yang ketiga, di sini dua atom atau lebih dapat bergabung kemudian membentuk suatu molekul. Contoh adalah molekul air. Nah, molekul air atau H2O ini terbentuk dari 3 buah atom, yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian yang keempat, dalam suatu reaksi kimia, atom dapat berpisah dan bergabung kembali, tetapi massa keseluruhannya adalah tetap. Kemudian yang kelima, di sini pada suatu reaksi kimia atom dapat bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Jadi kita tidak akan menemukan ada suatu reaksi kimia yang perbandingannya adalah pakai desimal, pasti angka yang bulat, angka yang sederhana. Ini teori atom yang pertama. Nah, seiring berkembangnya waktu, maka teori atom juga mengalami perubahan dan perkembangan. Yang kedua, di sini teori atomnya J.J. Thomson. Nah, kalau pada teorinya Dalton hanya bisa menduga ya, tanpa ada percobaan yang dilakukan. Jadi semacam hanya hipotesis saja. Nah, pada teori atom Dalton juga belum bisa menentukan di sini bentuknya atom bagaimana. Nah, di sini ya. Nah, pada teori Thomson di sini atom sudah memiliki bentuk, yaitu berbentuk pola pejal yang terdiri dari muatan positif dan negatif yang menyebar merata ke seluruh bagian atom. Artinya di sini bahwa atom bukan lagi bagian terkecil dari suatu benda, tapi ada bagian yang lebih kecil dari atom, yaitu muatan positif dan negatif, kemudian ada muatan yang lain. Nah, di sini Thomson mengatakan bahwa ada muatan positif dan negatif yang ada pada atom. Nah, muatan ini menyebar ke seluruh bagian atom. Ini teorinya Thomson. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu juga, maka ada teori yang ketiga, yaitu teorinya Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini didasarkan pada percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Nah, apa hasilnya? Di sini yang pertama adalah pada hamburan partikel alfa, sebagian besar partikel alfa itu menembus dari lempeng emas tipis. Nah, artinya berarti bahwa sebagian besar atom itu adalah ruang kosong. Yang kedua, dan sedikit sekali partikel alfa yang dipantulkan. Artinya kalau dipantulkan berarti partikel alfa tersebut mengenai bagian yang keras. Nah, bagian yang keras ini yang dinamakan sebagai inti atom. Yang ketiga, di sini inti atom itu bermuatan positif. Kemudian yang keempat, pada inti atom itu terdapat elektron, di mana elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ada beberapa kelemahan dari teori atomnya Rutherford di situ ya. Yang pertama, di sini teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kestabilan inti atom. Kemudian
tidak dapat juga menjelaskan terjadinya spektrum garis pada atom hidrogen. Jadi tidak dapat menjelaskan kestabilan inti atom artinya bagaimana? Jadi artinya bahwa ketika inti atom itu berada di pusatnya atom, kemudian elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Jadi kalau di sini teori atom menurut Rutherford bahwa ketika elektron itu bergerak mengelilingi inti atom itu dengan memancarkan energi, sehingga ketika dia bergerak mengelilingi inti atom sambil memancarkan energi, lama-lama energinya akan habis akhirnya elektron itu nempel di inti. Nah, itu yang tidak dapat yang teorinya Rutherford ya, yang tidak dapat menjelaskan kestabilan inti atom. Padahal di sini elektron itu selalu bergerak mengelilingi inti atom, tidak pernah dia menempel di inti. Ya. Maka untuk menjawab kelemahan dari teorinya Rutherford ini ada teori yang keempat, yaitu teorinya Niels Bohr, bahwa elektron ketika bergerak mengelilingi inti atom menurut lintasan tertentu itu tanpa memancarkan atau menyerap energi. Nah, tapi asalkan syaratnya di sini momentum sudut elektron adalah tetap. Ya. Jadi elektron tidak ketika bergerak mengelilingi inti atom tidak memancarkan atau menyerap energi. Artinya dia memiliki energi yang tetap atau yang sama. Nah, elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau memancarkan energi. Artinya kalau elektron itu berpindah lintasan dari kulit yang dalam ke kulit yang luar atau ke orbit yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Tapi ketika dia berpindah dari kulit yang luar ke kulit yang lebih dalam, maka dia akan memancarkan energi. Nah, berapa besar energi yang diserap atau yang dipancarkan? Besarnya adalah En sama dengan negatif 13,6 per N kuadrat elektron volt, di mana N itu adalah kulit atom yang ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama, kemudian E adalah energi yang diserap atau energi yang dipancarkan. Jadi kalau misalkan di kulit yang pertama di sini, maka energi yang diserap adalah E1 sama dengan min 13,6 elektron volt per 1 kuadrat. Berarti di kulit K di sini atau kulit yang pertama, maka energi yang dimiliki adalah min 13,6 elektron volt. Kalau kulit yang kedua berarti E2 sama dengan min 13,6 per 2 kuadrat elektron volt, berarti min 13,6 per 4. Berarti sekitar 3,4. min 3,4 elektron volt. Jadi semakin dia jauh dari inti, maka energi yang dimiliki akan semakin besar. Ini menurut Bohr ya. Nah, kemudian pada Niels Bohr juga di sini sudah bisa menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Jadi ketika elektron itu berpindah lintasan dari lintasan luar ke dalam, maka ada spektrum yang dipancarkan. Nah, spektrum yang dipancarkan ini berasal dari energi yang dilepaskan ketika elektron berpindah lintasan. Nah, jika elektron bertransisi dari kulit luar ke kulit dalam, maka elektron harus memancarkan energi, harus membuang energi. Nah, energi yang dibuang itu dalam bentuk panjang gelombang tertentu atau dalam bentuk spektrum, ya. Nah, berapa besar panjang gelombang yang dipancarkan? Nah, di sini 1 lambda sama dengan R dikali 1 NA kuadrat min 1 NB kuadrat, di mana A adalah panjang gelombang yang dipancarkan, kemudian R adalah konstanta Rayleigh, di sini 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1, kemudian N-nya adalah bilangan kuantum utama. Jadi di sini ada Na, ada Nb. Na itu adalah kulit asal, Nb adalah kulit yang dituju. Nah, kemudian ada deret spektrum yang dipancarkan. Jadi kalau elektron itu memancarkan dari kulit atom yang dituju adalah kulit atom pertama, nah, maka deretnya dinamakan deret Lyman. Nah, kulit asalnya di sini Nb adalah 2, 3, 4 dan seterusnya.
Kemudian yang kedua deret Balmer, Na nya adalah 2, jadi kulit yang dituju adalah 2, N kulit asanya di sini 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada deret pasien, di sini kulit yang dituju adalah 3, kulit asanya 4, 5, 6. Kemudian deret bracket, di sini kulit yang dituju adalah 4, kemudian NP-nya adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian deret Bevan, di sini Na-nya 5, NP-nya 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi NP itu satu tingkat di atas Na ya. Nah, kemudian di sini bilangan kuantum. Nah, ini yang sama dengan materi kimia ya. Ada beberapa mungkin yang berbeda atau tambahan saja ya. Bilangan kuantum ini menyatakan tentang keadaan kuantum atau quantum state dari suatu elektron. Ada 4 bilangan kuantum yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, yaitu N. Nah, di sini kalau bilangan kuantum utama secara kimia adalah menunjukkan kulit atom, ya. Tapi kalau secara fisika di sini ditambah selain menentukan kulit atom juga menentukan jari-jari orbit, kemudian energi elektron, kecepatan orbit elektron dalam mengelilingi inti. Yang kedua adalah bilangan kuantum orbital. Pada bilangan kuantum orbital ini menentukan subkulit atom. Kalau di kimia, kalau di fisika kita tambahi ya, selain menentukan subkulit atom, bilangan kuantum orbital juga menentukan besar momentum sudut orbital elektron ketika mengelilingi inti. Kemudian yang ketiga di sini bilangan kuantum magnetik. Di sini menentukan letak ya atau posisi dari atom. Nah, di sini digunakan untuk menentukan arah momentum sudut. Dan yang terakhir di sini bilangan kuantum spin, itu untuk menentukan arah putaran gitu ya, menunjukkan putaran elektron pada porosnya. Nah, ini untuk bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum utama, yaitu bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama ya, yaitu SPD, menunjukkan kulit atom gitu ya. Kemudian bilangan kuantum orbital menentukan subkulit atom, ada 4 yaitu SPDF gitu ya. Kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat bilangan kuantum spin. Oke, contoh soal nanti kita bahas ketika kita ketemu pada meeting room ya, di ruang meeting. Nanti kita akan ketemu. Yang pertama ada 2 contoh soal yang nanti kita bahas. Yang pertama, tentukan energi yang dilepaskan oleh elektron untuk berpindah dari kulit N ke kulit K. Yang kedua, tentukan panjang gelombang yang dihasilkan oleh perpindahan elektron dari kulit M ke kulit K jika R adalah tetapan Rydberg. Oke, saya rasa tidak sulit untuk materi struktur atom ini karena ini hanya mengulang dari materi di kimia, hanya ada beberapa penambahan di fisikanya begitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk segmen kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.